Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila tariqil millah. Wa bijahihi isrif anna kulla maradin wa alamin wa waja'an wa allatin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amma ba'du. Selamat berjumpa lagi di channel kami, channel Sahabat FH, yang mana channel ini mengharap barokah dan mengharap ketaatan, tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam malam ini saya akan membagikan video ya, dan minta maaf sebelumnya karena secara mendadak tadi ya di SMS-i oleh guru kami yang bernama Syekh Amin Abu Thayyib Al-Murad, di SMS-i supaya dalam malam ini yaitu Ihya Lailatul Isra dan keutamaan-keutamaannya walaupun secara singkat. Dalam malam ini saya di SMS-i tadi sama beliau, yaitu disuruh Ihya Lailatul Isra, yaitu kalau bisa malam ini para sahabat membaca surat Sajadah dan juga Yasin dan juga Al-Waqi'ah dan surat Mulk, Ad-Dukhan dan juga Al-Insan, Al-Buruj. Itu yang pertama. Dan yang kedua disuruh baca juz'un minal Quran, ya baca apa saja seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr, terserah. Dan salat 2 rakaat liwajhikal karim, karena Allah dan liqada'il hajah. Dan juga itu kalau bisa sholat tasbih, dan juga baca sholawat 1000 kali kalau bisa. Ini SMS dari beliau. Sholawat, ya sholawat paling pendek gak apa-apa, sallallahu ala Muhammad itu Pak, gak masalah, bebas. Ya kalau ingin bersolawat yang panjang, sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti tahiyat akhir, baca itu. Dan juga istighfar, astagfirullah 1000 kali. Dan baca Fatihah juga 100 kali. Dan juga baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Dan kalau bisa bersedekah fi hadzal yaum walau shaghirah, walau kecil, enggak masalah, 2 rial, 5 rial, terserah. Sahabat FH, di malam ini saya akan membacakan Isra Mi'raj ya. Semoga manfaat kepada semuanya pemirsa. Dan dianjurkan memang kalau malam 27 ini membaca kisah-kisah Rasulullah di masa Isra-nya. Para sahabat saya bacakan ya, dianjurkan membaca, merayakan, sebenarnya disuruh merayakan kalau bisa, tapi dalam keadaan sekarang nggak memungkinkan. Tapi anggap saja ini juga merayakan walau sendiri-sendiri, yaitu pada malam 27 bulan Rajab ini, dengan niat yang baik tanpa dicampuri dengan segala perbuatan yang haram, seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan dan nyanyian musik-musik yang terlarang, itu tidak boleh. Para sahabat, di antara faedah-faedah dalam mengadakan acara Isra Mi'raj sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang pertama menunjukkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan untuk lebih mengenal kejadian yang sangat agung yang mana beliau dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara dan tanpa halangan dalam keadaan sadar. Mengenang dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan salat dari 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Mengenang kebaikan Nabi Musa alaihissalam yang sangat berjasa terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menganjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta keringanan salat dari 50 kali sampai menjadi 5 kali. Terbentuknya majelis zikir, dan terjadinya silaturahim di antara para hadirin, mendapatkan pahala bersedekah tatkala menyiapkan hidangan untuk para hadirin,
mengikut jejak salafus saleh dalam mengadakan Isra Mi'raj, mendengarkan ceramah para ulama untuk memperluas nilai ilmu pengetahuan, dan kisah-kisah sekelumit yang akan saya sampaikan ya pada para pemirsa, semoga bermanfaat dan bisa mengenang dan meresapi cerita Isra Mi'raj. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku sedang tidur di Hijr Ismail, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ia menggerak-gerakkan telapak kakiku dan aku pun bangun dari tidurku, lalu duduk, namun aku tidak melihat apa-apa, maka aku pun tidur lagi. Kemudian malaikat Jibril datang lagi dan kembali menggerak-gerakkan telapak kakiku dan aku pun bangun lalu duduk. Namun aku tidak melihat apa-apa, maka aku pun kembali tidur. Kemudian ia datang lagi untuk ketiga kalinya dan menggerak-gerakkan telapak kakiku, maka aku pun duduk. Kali ini ia langsung meraih lenganku dan membawaku pergi ke pintu Masjidil Haram. Di sana aku melihat seekor hewan tunggangan yang berwarna putih buruk, yaitu hewan tunggangan yang biasa dipakai oleh para nabi sebelum beliau, telah menanti di depan pintu. Di kedua pahanya terdapat sayap menyokong kedua kakinya. Hewan itu menunduk lalu membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditemani malaikat Jibril berjalan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di antara langit dan bumi, hingga sampailah beliau ke Baitul Maqdis. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa nabi lainnya alaihimussalam yang telah berkumpul menyambut kedatangan beliau. Lalu beliau mengimami salat. Kemudian beliau dihidangkan 3 buah gelas. Satu gelas berisi susu, yang satu lagi berisi khamar, dan yang lagi berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya mendengar suara bergema ketika ketiga gelas itu dihidangkan kepadaku. Jika dia mengambil gelas yang berisi air, niscaya ia dan umatnya akan tenggelam. Jika dia mengambil gelas yang berisi khamar, niscaya ia dan umatnya akan tersesat. Jika dia mengambil gelas yang berisi susu, niscaya ia dan umatnya akan mendapatkan hidayah. Maka aku pun mengambil gelas yang berisi susu dan meminumnya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepadaku, 'Ya Muhammad, engkau beserta umatmu telah mendapat hidayah.' Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali ke Mekah dan beliau menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, 'Demi Allah, kisah ini jelas fiktif belaka. Demi Allah, sesungguhnya seekor unta membutuhkan waktu 2 bulan untuk pulang pergi dari Mekah ke negeri Syam. Mungkinkah Muhammad pergi ke negeri Syam lalu kembali ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam?' Maka murtadlah beberapa orang yang sebelumnya telah memeluk Islam. Kemudian orang-orang mendatangi Abu Bakar radhiyallahu taala an dan berkata kepadanya, 'Bagaimana komentarmu terhadap temanmu wahai Abu Bakar? Ia mengatakan bahwa ia telah berangkat ke Baitul Maqdis, kemudian sholat di sana, lalu kembali ke Mekah hanya dalam waktu 1 malam.' Abu Bakar berkata kepada mereka, 'Kalian pasti mendustakannya.' Mereka hanya menjawab, 'Sesungguhnya memang begitu kenyataannya wahai Abu Bakar. Begitulah yang diceritakan kepada orang-orang di masjid.' Maka Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, jika benar ia mengatakan demikian, maka benarlah apa yang dikatakannya. Mengapa kalian heran? Demi Allah, ia biasa membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi pada waktu siang atau malam, dan aku membenarkannya. Hal itu tentu lebih menakjubkan
daripada kisah yang diceritakan tersebut. Kemudian Abu Bakar bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, benarkah Anda bercerita kepada mereka bahwa Anda telah berangkat ke Baitul Maqdis tadi malam?" Beliau berkata, "Benar wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya Nabi Allah, ceritakanlah kepadaku bentuk Masjidil Aqsa karena aku pernah pergi ke sana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku pun mengadakan kepalaku dan kulihat dengan jelas Masjidil Aqsa." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bentuk Masjidil Aqsa kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Benar, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, engkau adalah As-Siddiq yang mempercayai." Maka sejak saat itu beliau dipanggil Abu Bakar As-Siddiq. Dan selanjutnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah usai di Baitul Maqdis, didatangkanlah kepadaku Al-Mi'raj, alat untuk naik. Aku belum pernah melihat benda sebagus itu. Benda itulah yang terulur dan dilihat oleh kedua mata yang sakratul maut. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik hingga sampai ke salah satu pintu langit. Pintu itu bernama Al-Hafawah, yang dijaga oleh seorang malaikat yang bernama Ismail. Ia membawai 12.000 malaikat, dan masing-masing dari 12.000 malaikat itu membawai 12.000 malaikat lainnya." Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala berkata, ketika menceritakan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu," dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Al-Mudaththir ayat 31. Ketika para malaikat bertemu denganku, mereka bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat itu berkata, "Apakah ia telah diutus?" Maka Jibril menjawab, "Benar." Kemudian malaikat tersebut mendoakan kebaikan bagiku. Ketika aku tiba di langit dunia, aku melihat seorang pria yang sedang duduk dan arwah-arwah Bani Adam datang kepadanya. Apabila arwah yang baik dan menyenangkan, maka pria itu berkata, "Selamat datang ruh yang baik berasal dari jasad yang baik." Dan apabila yang datang selain itu, maka pria itu berkata, "Celakalah engkau," sambil memalingkan wajahnya dan berkata, "Ruh yang buruk berasal dari jasad yang buruk." Aku bertanya, "Siapakah pria itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ia adalah ayah engkau Adam. Ruh-ruh anak keturunannya datang menemuinya. Jika ruh seorang mukmin datang kepadanya, maka ia gembira dan berkata, 'Selamat datang wahai ruh yang baik berasal dari jasad yang baik.' Jika yang datang ruh orang kafir, maka ia mencela dan mencacinya seraya berkata, 'Ruh yang buruk berasal dari jasad yang buruk.' Kemudian aku melihat beberapa laki-laki memiliki bibir seperti bibir unta. Mereka menggenggam bara api sebesar telapak tangan. Bara api itu mereka masukkan ke dalam mulut mereka, lalu keluar melalui dubur. Aku berkata, siapakah itu malaikat Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim." Kemudian aku melihat sekumpulan laki-laki yang berperut besar, yang mana aku belum pernah melihat perut sebesar itu. Mereka berada di tempat melintasnya pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun itu melintasi mereka seperti seekor unta yang dahaga jika digiring ke bara api, sementara mereka tidak mampu menghindar dan berpindah dari tempat itu.
Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Kemudian aku melihat sekumpulan laki-laki yang dihidangkan di hadapan mereka, daging yang besar dan lezat. Di sampingnya terdapat daging yang busuk dan bau. Anehnya mereka memakan daging yang bau lagi busuk dan meninggalkan daging yang besar dan lezat. Aku bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah penzina, yaitu orang-orang yang meninggalkan wanita-wanita yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, istri-istri mereka, dan pergi mencari wanita yang diharamkan atas mereka. Kemudian aku melihat sekumpulan wanita yang digantung dengan payudara dengan Kemudian aku melihat sekumpulan wanita yang digantung dengan payudara-payudara mereka. Aku bertanya, siapa mereka itu? Malaikat Jibril. Maka Jibril menjawab, mereka adalah para wanita yang memasukkan laki-laki ke rumah suami mereka yang bukan anak-anak mereka. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit kedua. Ternyata di sana aku bertemu dengan dua saudaraku, Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Kemudian Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketiga. Di sana kulihat seorang laki-laki yang wajahnya laksana bulan purnama. Aku bertanya, siapakah dia itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah saudaramu Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit keempat. Di sana kulihat seorang laki-laki. Aku bertanya, siapakah dia itu malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, dia adalah saudaramu dari Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit kelima. Di sana aku bertemu dengan seorang lelaki setengah baya. Rambutnya dan jenggotnya telah memutih. Dan jenggotnya sangat lebat. Belum pernah aku lihat orang tua yang lebih elok daripadanya. Aku bertanya, siapakah dia itu malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang yang dicintai di tengah-tengah kaumnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit keenam. Di sana aku bertemu dengan seorang laki-laki yang tinggi dan berhidung mancung. Perawakannya seperti laki-laki dari kabilah Syanu'ah. Aku bertanya, siapakah dia wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah saudaramu Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ketujuh. Di sana aku bertemu dengan orang tua yang duduk di atas kursi tepat di depan Baitul Ma'mur yang dikunjungi oleh 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak akan kembali lagi dari tempat itu hingga hari kiamat. Belum pernah kulihat seorang pun yang mirip dengan dia. Aku pun bertanya, siapakah dia malaikat Jibril? Jibril menjawab, dia adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Jibril membawaku masuk ke dalam surga. Di sana aku bertemu dengan seorang bidadari yang bibirnya berwarna merah kehitam-hitaman. Aku bertanya kepadanya, saudari ini milik siapa? Aku sangat terpesona melihatnya. Ia menjawab, aku milik Zaid bin Harithah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira itu kepada Zaid bin Harithah. Kemudian aku naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu aku pun kembali. Ketika aku melewati Nabi Musa alaihissalam, ia merupakan sebaik-baiknya sahabat. Ia bertanya, berapa waktu solat yang diwajibkan kepadamu? Maka aku menjawab 50 waktu. Nabi Musa berkata, solat itu sangat berat, sementara umatmu lemah. Kembalilah kepada Allah dan mintalah supaya diringankan kewajiban itu bagimu dan bagi umatmu. Aku pun kembali kepada Allah dan meminta kepadanya supaya kewajiban itu dikurangi bagiku dan umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan mengurangi sampai menjadi 40 waktu sehari semalam. Aku pun kembali. Ketika berpapasan dengan Nabi Musa, ia mengatakan seperti perkataan terdahulu.
Maka aku pun kembali menemui Allah dan meminta keringanan, dikurangi lagi. Maka Allah mengurangi menjadi 30 waktu sehari semalam. Aku kembali berpapasan dengan Nabi Musa. Ia kembali mengulangi perkataan terdahulu. Aku meminta keringanan lagi kepada Allah. Akhirnya dikurangi menjadi 20 waktu sehari semalam. Demikianlah seterusnya. Setiap kali aku berpapasan dengan Nabi Musa, ia selalu mengatakan seperti itu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurangi, hingga akhirnya dikurangi sampai menjadi 5 waktu sehari semalam. Ketika aku berpapasan dengan Nabi Musa, ia masih mengatakan seperti itu. Akhirnya aku berkata, "Wahai Nabi Musa, aku sudah berkali-kali menghadap Allah hingga aku malu kepadanya. Aku tidak akan meminta keringanan lagi